tabel siswa, kemudian tabel kelas, tabel siswa inner join dengan tabel kelas. Nah, di sini juga sama, tabel siswa inner join tabel kelas, cuma kita hapus kode kelasnya. Ini kemudian tabel kelas direlasikan atau di inner join-kan dengan tabel siswa. Nah, ini tabel kelas inner join tabel siswa, kode kelasnya dihapus. Tabel siswa left join dengan tabel kelas. Ini pun sama, tabel siswa left join dengan tabel kelas. Di sini kode kelasnya dihilangkan. Sini 2, ini 1. Kemudian tabel kelas left join dengan tabel siswa ini dibalik. Kalau sebelumnya tabel siswa left join tabel kelas, ini tabel kelas left join tabel siswa. Di sini banyak sekali yang kosong. Nah, ini tabel kelas left join dengan tabel siswa, tetapi kode kelasnya dihilangkan. Terakhir, tabel siswa right join dengan tabel kelas. Sama, ini pun tabel siswa right join dengan tabel kelas, kode kelasnya dihilangkan. Ini hasilnya jika si tabel kelas di right join-kan dengan tabel siswa. Ini dibalik, kalau sebelumnya tabel siswa, ini sekarang tabel kelas. Di sini lihat perbedaannya, di sini ada banyak sekali datanya, sedangkan di sini cuma sedikit. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak dan ikuti video selengkapnya. Jangan skip agar tidak gagal paham. Kita intro dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali di channel Buron Ngoding. Kalau sebelumnya kita telah membuat inner join, left join, dan right join dengan menggunakan PHP MyAdmin, kali ini kita akan mengimplementasikan langsung dengan menggunakan tabel. Tentu saja dengan versinya Buron Ngoding. Sebelum ke topik pembahasan, jangan lupa subrek, like, dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Buka Explorer, kemudian kita masuk ke Drive C, kemudian ke folder SAM, ke htdocs. Nah, di sini kita akan buat folder baru dengan nama DB relasi. Penamaan ini sebenarnya bebas, tetapi kali ini kita akan mengikuti DB relasi atau database yang telah kita bikin sebelumnya. Ini DB relasi. Kosong. Kita buka text editornya. Kali ini kita akan menggunakan VS Code. File. Kemudian open folder. Open folder, kita masuk ke C, SAM, htdoc, dan DB relasi. Kita select foldernya. Nah, di sini kita akan bikin baru. Nama filenya index.php. Kita enter. Nah, ini sedang proses. Nah, di sini kosong ya. Pertama kita akan bikin koneksi ke database-nya. Ini koneksinya. $koneksi MySQL connect localhost. Localhost ini didapat dari ini localhost-nya dari sampp. Kemudian di sini username-nya root, password-nya kebetulan sisamnya kosong. Jadi kita kutip kosong. Kemudian nama database-nya DB relasi. Nah, kita kasih script dulu supaya memastikan jika ini dia tidak ada tanda seru ini, jika tidak terkoneksi, maka ada keterangan database tidak terhubung. Akan coba. Nah, ini kosong. Kosong di sini belum tentu database-nya benar atau script yang kita bikin benar. Kita akan coba tipe. Kita simpan, kita
refresh. Nah, di sini lihat DB relasi 1 database tidak diketahui pada line 2. Karena memang DB relasi 1 itu tidak ada, yang ada DB relasi. Oke, kita balikin lagi, kita refresh atau kita ubah ke semula. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan template daripada HTML-nya versinya VS Code. Nah, ini HTML. Kita menggunakan yang 5. Nah, di sini sudah keluar bawaannya dari VS Code. Sini kita akan kasih judul left, right, kemudian join versinya buruan ngoding. Oke, selanjutnya kita akan bikin tabel siswanya. Kita bikin tabel. Nah, klik. Kita kasih border supaya di pinggirnya itu ada garisnya. Kemudian kita selnya kita kasih spasi. Spasinya 0. Kemudian paddingnya 5. Jadi jangan terlalu mepet nanti hasilnya. Kemudian ini T-head, kemudian TR. Di sini kita kasih head, TH ya, head. Nis, kita bikin copy 3. Nah, ini cara bikinnya. Shift, tekan Shift, kemudian Alt, tanda panah ke bawah. Artinya sama dengan di blok. Ini di blok begini, kemudian copy dan paste di bawahnya. Nama kelas, kode kelas. Oke, selanjutnya kita akan bikin body, T body. Nah, T body di sini kita akan bikin script sederhana untuk menampilkan data dari tabel siswa. Ini $SQL, ini penamaan variabel SQL ini bebas ya. Select. Kita akan tampilkan keseluruhannya dengan menggunakan bintang dari tabel siswa. Titik koma. Nah, ini ciri khas daripada PHP, itu titik koma di belakangnya. Ini kemudian kita akan query. Ini pun sama, $query ini bisa bebas. MySQLi query. Nah, di sini selanjutnya kita akan while. While di sini artinya sama dengan ngeloop. Kita akan menampilkan data yang ada dalam tabel siswa. Kita patch ya. Ini kita pakai patch array. Query. Nah, kita lihat di sini ada garis bawah merah. Ini artinya salah. Kenapa? Karena di sini tbody ini dia perintahnya dari HTML. Ini kasih td. Kita kasih td. Ini pun sama. TD ini juga merupakan perintah dari HTML sehingga dia terjadi error. Ini ditandai dengan garis merah. Nah, gimana cara mengatasinya? Yaitu kita akan tutup dengan tanda tanya siku. Nah, ini artinya PHP-nya sampai di ujung kurawal. Sedangkan ke bawahnya menggunakan
HTML. Kita ketahui kurawal ini kode daripada PHP. PHP ini dimulai dengan sintak begini. Jadi kita awali dengan PHP. Nah, jika begini, akhirnya bodinya pun error. Sama, kita akan tutup. Jadi tidak ada error atau garis merah di bawah. Nah, kita akan sisipkan PHP di dalam HTML, yaitu dengan cara PHP, kemudian echo. Echo itu menampilkan data ke dalam teks atau ke dalam layar. Karena tanpa dengan adanya echo, yaitu PHP begini, nah, artinya ini hanya tampil atau hanya ada di memori saja. Data nis. Nah, di sini nis ini didapat dari, nah ini field nis nama dan kode. Kita akan tampilkan dulunya, kita copy. Kita ketahui kalau perintahnya kita shift alt ke bawah, shift alt tanda ke bawah, panah ke bawah. Kita ganti dengan nama kelas, dan di sini kode kelas. Ini nama siswa, bukan nama kelas. Kita refresh, gimana hasilnya? Nah, ini tidak diketahui MySQLi query di line 28. Kita lihat apa yang salahnya nih. Oh kurang y. Nah, sip. Nah, kita ketahui di sini datanya lihat ke pinggir, terus kita akan atau kita pengen si yang nomor 2-nya ini dia turun di bawah. Maka kita akan tambahkan seperti halnya ini. Nah, ini pakai perintah tr atau row. Nah, kemudian kita akan rapikan aja dulu. Tab, kita tutup. Nah, kita kasih tr. Jadi dikasih baris. Begitu dia udah nyampe kode kelas, bikin baris lagi, baris baru lagi. Itu berulang sampai si datanya habis. Kita coba lihat hasilnya. Nah, sip. Ini 2, 3, 4. 3, 4. Oke. Nah, kita akan kasih judul supaya kita tahu bahwa yang tabel yang kita bikin ini merupakan tabel siswa. Dan kita akan kasih di sini supaya margin supaya jangan terlalu mepet baik ke kiri ataupun yang di atas. Itu caranya. Di sini kita akan kasih style margin left, kita kasih 50 saja. Kemudian margin topnya kita 50. Nah, di sini kita akan kasih judul dengan menggunakan H3. Kenapa kita gunakan H3? Karena kalau pakai H1 itu terlalu besar ya. Ini tabel siswa. Kita coba refresh. Oke, sip. Tapi di sini spasinya atau jaraknya terlalu jauh. Kita akan coba si tabelnya agak ke atas. Nah, di sini, nah ini kita akan kasih supaya jangan terlalu atau space-nya jangan terlalu lebar. Maaf. Style. Kemudian ini kita kasih margin button. Kita kasih minus ya, minus 2 aja.
Kita coba lihat hasilnya. Oke, sip. Ini adalah tabel siswa. Selanjutnya kita akan bikin tabel kelas. Supaya cepat, kita akan copy saja dari sini. Copy, kita paste di bawahnya. Nah, ini kita akan ganti judulnya dengan tabel kelas. Kemudian tabel kelas itu ada kode kelas, kemudian dengan nama kelas. Maaf, di sini ternyata bukan nama kelas, tetapi nama siswa. Nah, kita rubah ya, sudah kita rubah dengan nama siswa. Nah, kita tutup supaya jangan terlalu panjang scriptnya panjang sekali ke bawah. Nah, ini kita ganti dengan tabel kelas. Nah, ke tabel kelas kebetulan ada 2, ini kita hapus. Nah, ini kita tarik ke bawah dengan cara tekan Alt kemudian tanda panah ke atas. Nah, kode kelas dan nama kelas. Kita simpan, kemudian refresh. Oke, sip. Kita setelah bikin 2 tabel siswa dengan kelas. Nah, sekarang kita akan bikin relasi dengan menggunakan inner join. Atau tabel siswa kita inner joinkan dengan tabel kelas. Kita kopikan yang atas, yang tabel siswanya. Kita paste di bawah. Kita akan ganti judulnya tabel siswa inner join tabel kelas. Nah, ini adalah tabel yang ada di dalam tabel siswa. Kita akan kopikan ke bawah. Ini kode kelas dan nama kelas. Tiga teratas ini adalah tabel siswa dan sisanya ini adalah tabel kelas. Oke, selanjutnya di sini kita akan inner joinkan dengan tabel kelas. Jadi tabel siswa di inner joinkan dengan tabel kelas, kita kasih on. Di sini tabel siswa kode kelas dengan tabel kelas kode siswa. Nah, ini secondary daripada tabel siswa, dan ini kode siswa ini merupakan primary dari tabel kelas. Di sini kode kelas bukan kode siswa tapi kode kelas. Jadi harus ada yang berelasi supaya nanti si tabelnya itu bisa nyambung. Nah, di sini kita bikin lagi, kita copy ke bawah. Kita bikin 2, satu kode kelas dan satu nama kelas lagi. Nah, di sini 3 ini kode siswa atau tabel siswa dan ini tabel kelas. Kita perhatikan atau kita lihat hasilnya. Nah, di sini sama. Ini join. Nah, di sini kode kelasnya sama. 1 1 2 2 3 3. Kita ketahui tabel siswa itu kelasnya sampai 4. Di sini
hanya ada 3. Kenapa demikian? Karena di tabel kelas, si kode kelasnya dia adanya sampai 3, atau meskipun dia sampai 7, tetapi kode kelas 4 tidak ada, sehingga dia tidak tampilkan. Oke, kita coba sederhanakan karena ini ada 2 kode kelasnya. Kita bikin satu saja. Kita bisa hapus salah satunya, mau di atas mau di bawah sama saja. Jadi kalau kode kelasnya 1, nah ini pun kita hapus. Kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, sip. Selanjutnya bagaimana jika tabel kelasnya kita posisikan di sebelah kiri dan tabel siswanya di sebelah kanan? Apakah akan tetap sama atau ada perubahan? Nah, kita akan coba, kita copy yang sudah dibikin sebelumnya. Kita paste. Kita akan kasih judul di sini kelas, dan ini siswa. Nah, posisinya kebalik. Kita taruh di atas. Nah, kode kelas dulu, nama kelas. Nah, di sini ada lagi, oh maaf, di belakang ya, di sini. Sini kode kelas. Kode kelas nama kelas ini dari tabelnya kelas, kemudian NIS nama siswa, dan kode kelas ini dari tabelnya siswa. Ini kita balik. Sebelah kirinya kelas, dan ini siswa. Ini pun kita rubah, ini kode kelas, tabel kelas, ini tabel siswa. Nah, kita akan taruh di atas ini karena ini tabel kelas. Nah, ini di bawah kita akan copy ini jadi kode kelas. Kita simpan. Nah, sini masih ada garis merah, ternyata kurang kutip. Kita refresh. Nah, lihat hasilnya. Ternyata di sini pun 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Artinya kalaupun kita balik tabel kelasnya di sebelah kiri, itu hasilnya akan sama. Di sini hasilnya ada 5 baris, di sini pun ada 5 baris. Kita akan coba hilangin lagi kode kelasnya supaya tidak ada duplikasi. Di kode kelasnya ini terjadi 2 kali. Kita hilangkan, dan di sini pun kita hilangkan. Kita refresh. Nah, itu tadi tabel inner join. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom yang ada di bawah. Oke, selanjutnya kita akan bikin tabel dengan menggunakan atau relasi dengan menggunakan left join. Kita akan ambil datanya yang dari siswa, kita akan left join kan. Nah, inner join kita ganti dengan left join. Ini sama nih kode. Kemudian di sini terakhir
oh maaf, di sini ya, nama kode kelas, nama kelas. Oke, ini kode kelas lagi. Kode kelas, NIS, nama siswa, kode kelas, nama kelas. Oke. Di sini inner kita akan ganti dengan left. Nah, left. Oke, di sini kita akan kasih kodenya. Nah, kode kelas. Jadi ada dua kode kelasnya. Kode kelas yang pertama ini punya kode kelasnya tabel siswa. Yang kedua kode kelasnya punya tabel kelas. Kita refresh. Nah, ini hasil dari tabel siswa left join tabel kelas. Nah, kita perhatikan di sini ada kosong. Kita lihat Hedi Haidir, kita lihat di tabel siswanya Hedi Haidir ini kode kelasnya 4. Sedangkan di sini kode kelasnya kosong. Artinya ini sedikit ada kesalahan. Seharusnya di sini itu kode atau nilainya 4, tetapi malah kosong. Kemungkinan di sini terjadi atau ambigu, dia bingung apakah kode kelasnya mau menggunakan kode kelasnya yang siswa atau kode kelasnya yang tabel kelas. Nah, di sini kita ketahui bahwa di kode kelas dengan nilai 4, nah di sini tidak ada, sehingga memang betul si nama kelasnya kosong, tetapi di sini seharusnya diisi dengan 4. Nah, di sini kita lihat, ini kode kelasnya seharusnya ada isinya 4. Nah, kita akan ganti caranya dengan kita menggunakan alias A. Ini bebas ya. Jadi si tabel siswa kita aliaskan atau kita singkat dengan A, sedangkan tabel kelasnya kita ganti dengan B. Nah, karena ini sudah diganti, maka tabel siswanya pun bisa kita ganti dengan A. Ini sesuai dengan A. Kita boleh ganti dengan C, D, ataupun tabel siswa ini bebas. Tapi kali ini kita akan ganti dengan yang lebih pendek, supaya skripnya tidak terlalu panjang. Ini B. Nah, B ini dari tabel kelas. Kita akan ganti bintang ini dengan field masing-masing dari tabel. A ini NIS, nah, kemudian A lagi nama underscore siswa, kemudian di sini A kode kelas. Nah, di sini artinya NIS yang ada atau field yang ada di dalam tabel siswa, nama siswa juga, kemudian kode kelas. Kemudian kita akan tampilkan juga field yang ada di tabel kelas. B kode kelas, kode underscore kelas. Nah, kemudian B nama underscore kelas. Kita simpan, kita akan coba, kita refresh. Nah, lihat di sini tidak ada perubahan. Kalau tadi di sini kita menggunakan bintang, itu menampilkan keseluruhan daripada field yang ada di dalam tabel masing-masing. Nah, sedangkan kita kalau dengan A titik NIS atau ini menampilkan field masing-masing satu-satu. Kita ketahui di sini tidak ada perubahan, sedangkan kita pengen di sini isinya 4. Kenapa demikian? Karena di sini masih terjadi juga ambigu. Di sini kode kelasnya sama, ya. Nah, seperti halnya di tabel, di field pun kita bisa ganti dengan alias. Nah, alias kita spasi,
contoh kita akan ganti dengan kode kelas A. Nah, ini kode kelas A. Nah, yang sini, yang B-nya, oke, kita ganti dengan kode kelas B. Nah, karena sudah diganti di sini, maka kalau kita jalankan, nah, nih error, tidak mengenal kode kelas. Karena kode kelasnya sudah diganti dengan A dan B. Maka kita ganti dengan A dan ini B. Kita coba, kita refresh, balik lagi. Nah, di sini sudah ada isinya 4 dan kode kelas yang ini 0 karena memang di tabel kelas yang kodenya 4 itu tidak ada. Kita akan coba hapus yang kode kelasnya. Kita tidak boleh menghapus yang kode sini karena kode sini itu ada nilainya. Kita akan hapus yang kode di kelasnya. Nah, jadi yang kode kelasnya ini yang B kita bisa hapus. Kemudian di sini pun kita hapus. Kita refresh. Sini sudah betul. Nah, jadi tidak terjadi redundansi atau duplikasi field atau dari kode kelasnya. Nah, bagaimana kita akan rubah? Kalau sebelumnya tabel siswa, kita akan ganti dengan tabel kelas dulu, inner join dengan tabel siswa. Nah, kita akan copy di sini. Kita paste di bawahnya. Paste. Oke, kita akan ganti di sini yang pertama tabel kelas. Maaf, tulisannya kecil. Kelas. Ini tabel siswa. Oke, ini kita taruh di bawah karena ya kelas ini posisinya di atas. Nah, di sini kode kelas. Nah, karena ini berubah, kita akan ganti ininya kelas. Sedangkan ininya siswa. Nah, ini artinya A itu tabel kelas. Sedangkan A ini nis. Maka kita ganti nis ini dengan B. Ini kode kelas B. Nah, kemudian ini B-nya jadi A. Nah, ini pun dari A dan B ini sama. Nah, kita akan ganti di sini. Kita akan posisinya di atas. Kita pindahkan. Dan kita akan copy. Ini kode kelas. Kode kelas. Nah, ini kode kelasnya, kode kelas B. Karena siswa sekarang sebelumnya jadi A, sekarang kode kelasnya siswanya jadi B. Oke, kita coba refresh dan lihat hasilnya. Nah, di sini lihat tabel kelas left join tabel siswa. Di sini tabel siswa left join tabel kelas. Kita perhatikan semua tabelnya atau semua tabel yang berada di dalam tabel siswa ini keluar semua. Di sini lihat 1 2 3 4 5 6 ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Di sini pun ada 6. 1 2 3 4 5 6. Malah 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, malah nambah. Nah, di sini kosong semua.
kosong semua. Kita ketahui nih hadir kalau sebelumnya ada, tetapi di tabel kelas memang tidak ada kode kelas yang 4, sehingga hadir di sini tidak ada. Ini kenapa 2? Karena memang di tabel kelas ini yang namanya Amir dan Ani ini ada. Ini kode kelasnya dia 1. Bambang juga. Nah, Bambang juga ada satunya, ada 3 kali. Kemudian yang kode 2-nya ada, kode 3-nya ada. Sedangkan yang kode 4 kelasnya tidak ada. Sehingga di sini kosong semua. Ya. Ini jadi kode kelas 5 di tabel kelas memang tidak ada. Kemudian yang 6, 7 pun tidak ada, sehingga di sini ini sama nama dan kode kelasnya kosong semua. Kita akan hapus biar tidak redundan atau duplikasi, kita simpan. Nah, di sini. Artinya kalau kita ubah, kita dulukan dengan left atau didulukan posisinya tabel siswa di sebelah kanan, yang sebelumnya di sebelah kiri, maka datanya pun akan berubah mengikuti tabel yang di sebelah kiri. Itu saja mengenai left join. Seperti biasa, kalau memang ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom pertanyaan. Oke, selanjutnya kita akan bikin right join. Kita copy, paste. Nah, sip. Kita rubah di sini left jadi right. Ini sama. Nah, kita akan langsung saja kode kelasnya kita langsung bikin 1. Jadi di nama siswanya kode kelasnya kita hilangin. Ini sama. Ini yang membedakannya, ini right. Oke, kita lihat. Cuma ganti aja ini leftnya jadi right. Kita coba lihat hasilnya. Tabel siswa right join tabel kelas. Nah, di sini kosong. Artinya kode ini salah. Kenapa salah? Karena di tabel kelas ini harusnya ada 5, 6, 7. Di sini 5, 6, 7. Artinya kode ini seharusnya dia memang punya tabel kelas, tetapi pada kenyataannya dia dipunyai oleh tabel siswa. Kita ganti kode kelasnya. Kalau A punya si siswa, nah sedangkan kode kelas B itu milik tabel kelas, maka kita ganti dengan B. Nah, di sini ada B, kode kelas B. Kita simpan, kita refresh. Sip, ada nilainya. Oke, kita akan coba kita balik di sini tabel kelasnya dulu, kita right joinkan dengan tabel siswa. Kita akan copy yang atasnya ini, kita copy. Nah, kita ganti dengan right. Leftnya kita ganti dengan right. Kemudian di sini ganti dengan right. Oke, kita refresh tabel kelas, ini tabel siswa, tabel kelas. Oh, right join, ini tulisannya salah ya, kurang i, nggak apa-apa. Dengan tabel siswa. Nah, di sini 0, ini seharusnya ada. Ini diisi dengan 4. Nah, ini dengan 4 memang kalau di tabel kelas ini memang 4-nya itu kosong, tetapi kita acuannya karena right, maka patokannya ada
adalah tabel yang di sebelah kanan, yaitu tabel siswa. Maka seperti biasa kita akan rubah ini jadi jangan A, tetapi ini B yang ada di sebelah kanan. Nih B ini adalah tabel kelas. Refresh. Nah, keluarkan. Artinya posisi tabel dibalik itu pun hasilnya akan berbeda. Kalau right, dia akan patokannya di sebelah kanan. Kalau ke sebelah kanannya tabel kelas, maka keseluruhan isi daripada tabel kelas akan ditampilkan. Pun sebaliknya, kalau di sebelah kiri itu tabel kelas, maka akan tampil keseluruhan daripada tabel kelas. Tinggal nanti dicari kode relasinya, kode kelasnya yang sama. Itu saja mengenai right join. Seperti biasa, memang jika ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom pesan. Bagaimana? Mudah bukan? Itu saja pembahasan mengenai inner join, left join, dan right join dengan versinya buruan ngoding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.